Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih pendengar dimanapun Anda berada. Sungguh kita masih diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus sehingga kita mampu bersekutu, kita mampu untuk sharing together ya, bersama-sama, dan kita boleh melihat kasih Bapa ada di tengah-tengah umatnya. Sungguh luar biasa untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat-berkat khusus dari surga yang Tuhan curahkan bagi kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau senantiasa memberikan waktu dan kesempatan kepada umat-Mu. Dan kami mengakui ya Bapa, bagaimana kami sangat memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau Bapa. Karena di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Roh Kudus, urapi setiap kami. Urapi pendengar dimanapun mereka berada. Dan biarlah kebenaran akan firman-Mu yang Engkau akan curahkan di tengah kami. Membawa satu kekuatan yang baru. Mungkin ada yang memerlukan pemulihan, penghiburan. Dan semuanya ada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang hidup ini, maka kami boleh disegarkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang terkasih, kita boleh bertemu kembali, itu adalah satu kesempatan yang luar biasa. Dan kita akan bersama-sama untuk belajar lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Dan tema pada pagi hari, siang hari ini adalah manusia batinia. Apa arti daripada manusia batinia? Manusia batinia adalah roh dan jiwa yang mendorong iman, kasih, dan kehidupan kerohanian kita, di mana Kristus itu bermukim dan yang akan dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Sungguh luar biasa ya. Sedangkan manusia lahiriah seperti rambut, kulit, wajah, reputasi, dan kebutuhan hidup. Ya, manusia lahiriah itu akan merosot, kita semuanya menyadari akan hal itu. Menjadi tua dan sakit, ya, atau tetap sehat tapi tetap akan menjadi tua ya. Tak ada manusia yang abadi. Satu persatu pasti akan pulang kembali, ya, atau meninggal. Demikianlah manusia lahiriah akan dilupakan. Dan kedua unsur ini jelas. Mari kita akan baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Ya, sungguh luar biasa. Semuanya itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cara diperbaharui setiap hari. Oleh karena itu, cintailah akan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Ya, karena itu adalah surat cinta daripada Tuhan. Tak bosan-bosannya saya selalu menghimbau, bacalah akan firman Tuhan. Karena hati yang letih lesu dan yang beban berat, kita akan disegarkan melalui firman-Nya yang hidup. Amin. Ya, jadi pembaharuan ini menjadi persiapan terhadap kekekalan yang akan mendatang. Tanpa disadari, manusia kadangkala terlena dan hanya terfokus pada manusia lahiriah. Manusia lebih memilih untuk memperbarui fisiknya, keuangannya menjadi lebih baik, prestasi hidupnya, guna semuanya itu untuk memenuhi manusia lahiriahnya. Mari saudara yang terkasih, mereka yang belajar untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan semakin dilindungi, bahkan ada semangat dari semangat yang patah.
Ya, kita boleh dihiburkan kembali. Ya. Dan di situ kita bisa melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya, saudara yang terkasih. Jadi di sini dikatakan bahwa kami tidak akan tawar hati. Oleh karena itu, mari kita mau senantiasa belajar terus mengerti akan firman Tuhan ini. Karena ada perlindungan, ada kasih karunia Allah untuk kita boleh melayani Dia dengan kasih karunia-Nya. Ya, sedemikian rupa. Dan di sini kita akan bisa melihat apa saja yang saudara dan saya mampu lakukan itu bukan daripada kekuatan kita sendiri. Amin. Ya, kita memiliki sumber kekuatan yang senantiasa tersedia bagi kita di setiap waktu. Ya, kuncinya adalah apakah saudara dan saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedemikian rupa. Dan pada ayat renungan pada waktu ini, ya, kita bisa melihat kekuatan itu dapat dari perbedaan yang kita lihat antara manusia lahiriah dan manusia batinia. Manusia lahiriah adalah aspek fisik daripada seseorang, ya, yang dapat dilihat oleh mata kita, mata jasmani kita. Aspek lahiriah ini biasanya menjadi pusat perhatian dari orang-orang yang belum ditebus. Dan juga bagi orang percaya yang hidup di dalam daging. Jadi mereka selalu melihat secara lahiriah. Aspek manusia ini sedang menuju kepada kebinasaan sebagai akibat daripada dosa. Mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jelas di sini saudara, ya, seperti apa yang dikatakan. Karena maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena apa? Akibat dari perbuatan dosa. Mari kita lihat, ya, berbeda dengan Paulus selama pelayanannya di dunia. Ia lebih mengutamakan manusia batinia dibanding dengan kepentingan untuk memuaskan kedagingannya. Sehingga ia tidak tawar hati. Ia mengalami pertumbuhan di dalam hal kecintaannya akan Kristus dan karakter yang semakin bertumbuh setiap waktu. Ya, contoh yang sederhana. Manusia lebih memilih untuk menghabiskan sepanjang waktunya bekerja tanpa memberi waktu khusus bagi Tuhan. Memang kita harus bekerja, ora et labora, tetapi jangan lupakan doa. Jangan lupakan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, hal ini membuat banyak manusia karena selalu melihat yang lahiriah menempatkan Tuhan di urutan yang bukan prioritas di dalam hidupnya dan terus mengejar akan materi yang hanya bersifat sementara. Ya, berbeda dengan Rasul Paulus. Apa yang dia lihat semuanya itu adalah fana. Ya, tetapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Yang terkasih, ya, itulah sebabnya dalam nasihatnya Paulus selalu mengingatkan, ia lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Jadi itulah manusia batinia dibandingkan dengan manusia lahiriah. Mari kita lanjut. Kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, ya, yang terkasih, bisa kita baca di sini, ya. Yang tidak kelihatan itulah yang kekal, ya, tetapi yang kelihatan itu adalah sementara. Artinya hidup saudara dan saya ada di muka bumi ini adalah sementara. Pada waktunya sama-sama kita akan pulang. Tetapi pulangnya kemana? Mari, nyadarkah kita? Kalau kita mau pulang ke rumah Bapa, perjalanan kita adalah mendaki ke atas. Dan perjalanan mendaki ke atas ada harga yang harus kita mau bayar. Perjalanan yang berat, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia. Sungguh luar biasa. Selagi ada waktu, ayo kita mau perbaiki kehidupan kita. Ya.
Sedemikian yang terkasih, kita semua akan bertemu dengan Sang Pencipta. Kita mau baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Haleluya. Ya, semua akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Mari kita mau nyadar sekarang ini. Ya, sudah waktunya. Mungkin kita sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, tetapi kita begitu mengabaikannya. Baca firman tidak tahu, berdoa tidak mau, yang ada hanya keinginan daging. Ya, sedemikian rupa. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita menyadari, berawas-awas dan berjaga-jaga, ya, seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, kita mau menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan, setiap hari kita mau berbuat menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman-Nya, sehingga pada waktu kita menghadap kepada pengadilan Kristus, kita terlihat tidak tercemar. Ya, yang terkasih, pembaharuan manusia batinnya adalah pekerjaan Roh Kudus, karena Ia tinggal dan memenuhi hati setiap orang percaya. Ya, menyatakan bahwa pembaharuan manusia itu senantiasa harus diperbarui. Ya, kelahiran kembali harus diperbarui, dan semuanya itu hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus. Apakah kita menyadarinya? Apakah saudara pernah memanggil Roh Kudus di dalam kita berdoa? Di dalam Anda berdoa? Ya, sedemikian rupa. Persekutuan yang akrab dengan Roh Kudus setiap hari itu akan membuat manusia batinnya kita semakin hari semakin diperbaharui. Sungguh luar biasa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Luar biasa, inilah yang dilakukan oleh Raja Daud yang terkasih. Pernahkah Anda berdoa, Tuhan, bebaskan aku dari yang tidak aku sadari, dan perbaharuilah manusia rohku ini setiap hari. Ya, kalau Anda bisa selalu teringat dan selalu waspada apa yang saudara dan saya perbuat setiap hari, dan kita mau berdoa seperti apa yang Raja Daud lakukan, maka kita, manusia rohani kita senantiasa akan terpelihara, akan bertumbuh dengan kuat. Ya, karena kita tahu kita hidup di tengah-tengah serigala. Karena serangan itu akan terjadi setiap waktu, setiap saat. Tetapi kalau kita tahu dan waspada, Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku, kita akan mampu mengalahkan semuanya. Keinginan daging itu untuk membalas yang jahat, untuk sakit hati, kecewa, itu bisa kita mampu untuk kita menangkan. Haleluya. Ya. Ada seorang yang bernama Jane Jets, ya, dalam bukunya The Measure of Man, menceritakan perjumpaannya dengan seorang pemain American football dari klub Dallas Cowboys. Orang yang berbadan besar dan tegap itu ternyata memiliki pergumulan hidup yang begitu memukul jiwanya. Kondisi rohaninya tidak begitu kuat, sehingga untuk menopang kehidupan rohaninya dan energi di dalam pergumulan hidupnya, dia memerlukan seorang hamba Tuhan yang selalu berdoa untuknya dan memberikan kekuatan melalui kerohaniannya. Ya, jadi yang terkasih, kekuatan fisik bukan dari segala-galanya yang bisa kita andalkan. Ya, itu adalah manusia jasmani. Ya, seperti apa yang dikatakan. Yang terpenting adalah manusia batinnya kita, yang itu harus diperbarui setiap hari dan dikuatkan senantiasa. Apakah Anda dan saya selalu memakan makanan rohani? Berkali-kali di dalam firman Tuhan yang lalu dikatakan, ya, bagaimana manusia batinnya kita dikuatkan dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah. Di situ kita dikuatkan. Ya, sungguh itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu merestorasi kehidupan manusia rohani saudara dan saya. Sedemikian rupa. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan, ya, dia menulis
kunci daripada kekuatan akan yang ada di dalam dirinya. Jadi dia tidak tawar hati. Sekalipun manusia jasmaninya semakin merosot, ia tidak khawatir, ya, karena dia memiliki keyakinan bahwa manusia batiniahnya justru semakin lama semakin diperbaharui oleh kekuatan daripada Tuhan. Dan itulah yang saudara butuhkan. Bacalah firman Tuhan, ya, karena itu surat wasiat daripada Tuhan. Ya, dan kebenaran itu merupakan satu kunci bagi setiap orang percaya di dalam menghadapi maut atau di dalam keadaan kondisi fisiknya yang tidak kuat seperti pada masa mudanya, ya, karena penyakit atau penyebab yang lain. Yang terkasih, ya, membangun manusia rohani, ya, itu melebihi daripada perkara fisik, lebih daripada perkara duniawi. Hukum alam tidak dapat dilawan, di mana kondisi fisik kita akan selalu menurun, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Namun kita dapat meyakini janji akan firman Tuhan bahwa dengan kasih karunia-Nya Tuhan akan menjadikan manusia batiniah kita itu semakin kuat sampai kelak kita menghadap Dia di dalam tubuh yang terkubur. Ya, kita harus menyadari itu. Kekuatan manusia batiniah membedakan respon seorang Kristen yang satu dengan yang lain, ya. Sedemikian rupa di dalam menjalani dan menyelesaikan kehidupan selama kita berada di muka bumi ini. Mari kita pelajari. Ada 3 hal yang harus saudara dan saya lakukan yang dapat membangun manusia batiniah kita. Yang pertama, manusia batiniah kita harus sehat, terpelihara dengan adanya makanan rohani setiap hari. Dengan berdoa, memuji, menyembah, dan selalu bersyukur. Karena itulah, milikilah hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah kita memeriksa kondisi kesehatan manusia batiniah kita? Manusia batiniah kita adalah hati sebagai pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, Alkitab mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara bisa baca sendiri di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Dan yang senada dengan ayat ini adalah, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah akan hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Di dalam Mazmur 139 ayat 23. Raja Daud berani mengatakan demikian. Ya, berani dia berdoa, Tuhan selidikilah akan daku. Apakah saudara pernah berdoa seperti Raja Daud? Setiap hari minta diselidiki apakah hari ini aku benar-benar yang sedemikian rupa. Coba kita ulangi sekali lagi. Baca Mazmur 139, 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Amin. Ya, sungguh ya dan amin, ya, ayat ini. Dan seperti tadi juga, mari kita ulangi lagi supaya kita lebih lagi mendalam akan firman Tuhan. Mazmur 26 ayat kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Banyak orang takut untuk berdoa ini. Cobalah aku Tuhan. Ada yang mengatakan, nggak usah ngomong cobalah aku. Setiap hari saya sudah banyak menghadapi cobaan-cobaan, Bu Pendeta. Takut saya berdoa seperti itu. Tetapi Raja Daud berani mengatakan hal itu kepada Tuhan. Ya, karena dia benar. Ya, milikilah iman seperti Raja Daud. Kita lanjut di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Luar biasa. Ya, jadi secara manusia yang lemah, kita mau diselidiki oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan menegur kita, Tuhan menegur saudara dan saya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, oleh karena itu kita mau lanjut di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, inilah kuncinya. Ya,
Supaya kita berani berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan, kenalah akan isi hatiku. Kuncinya apa? Ya ini, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita mesti jaga hati, jangan sampai kita menyakitkan Tuhan, menyakitkan sesama. Ya, karena di situ akan terpancar kehidupan. Ya, mari kita periksa apakah ada kepahitan, kekecewaan, kebencian, dan tawar hati yang dapat mengganggu kesehatan manusia batiniah kita. Periksa juga apakah ada kesombongan, tinggi hati, merasa diri yang lebih hebat, juga iri hati. Penyakit iri hati itu benar-benar itu menjadi virus yang luar biasa di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persahabatan teman dengan teman, ya. Oleh karena itu mintalah kepada Tuhan untuk membuang segala rasa iri hati, dengki yang ada di dalam hati kita. Karena kita manusia yang lemah, ya, sedemikian rupa. Segera bereskan dan bertobat. Lepaskan pengampunan, pastikan bahwa manusia batinnya mendapatkan asupan masukan makanan rohani yang sehat. Ya, jadi manusia rohani kita harus sehat. Ya. Yang ketiga, tidak sedikit daripada orang percaya memperhatikan manusia lahiriahnya saja. Ya, tetapi mengabaikan makanan rohani bagi manusia batiniahnya. Ya, kita tahu apa kegemaran makanan kita. Kita tahu apa kesukaan hobi makan kita. Tetapi manusia batiniahnya menjadi kelaparan. Ya, karena tidak pernah kita isi dengan apa yang Tuhan mau. Ya, tadi yang sudah dikatakan, makanan rohani bagi manusia batiniah kita adalah firman Tuhan. Ya, pujian penyembahan sedemikian rupa. Oleh karena itu sangatlah penting yang terkasih untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan selagi ada waktu. Ya, kalau kita udah sakit, kita udah nggak mau bertindak apa-apa, kita rasanya tidak punya kekuatan lagi, it's too late. Semuanya sudah terlambat sedemikian rupa. Firman Tuhan selalu berbicara di dalam kehidupan Anda dan saya sehari-hari. Ya, saya pernah membaca dan kalau Anda rajin membaca, Anda akan tahu di dalam Mazmur 119 ayat 103 yang mengatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Luar biasa bukan? Itu adalah yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Tetapi kenapa kita nggak mau baca firman Tuhan? Ya, betapa manisnya janjimu. Dan kalau Tuhan berjanji, dia selalu menepati. Dia tidak pernah akan lalai akan janjinya. Saudara tahu kalau Anda berjalan tiba-tiba ada pelangi di langit? Ya. Pelangi itu mengingatkan bahwa janji Tuhan untuk saudara dan saya dan selalu ditepati. Tetapi kalau manusia berjanji kepada Tuhan, ya, semuanya itu mudah terlupakan. Pada waktu dibaptis, janjinya sekeranjang kepada Tuhan. Tetapi begitu mudah untuk kita melupakan janji-janji kita. Ya, sedemikian rupa. Lagi di dalam Yehezkiel 3 ayat yang ketiga, kalau saudara baca firman Tuhan. Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Luar biasa yang terkasih. Ayo, bacalah, makanlah akan firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana, apa akibatnya kalau Anda memakan daripada firman Tuhan itu. Ya, dan di Yehezkiel ini tadi dikatakan, ya, bahwa semuanya itu manis seperti madu. Berarti ada yang begitu indah, begitu baik apabila Anda membaca akan firman Tuhan. Pastikan yang terkasih bahwa kita melatih manusia batiniah kita. Manusia batiniah juga memerlukan latihan untuk melatih otot-otot rohani. Ya, kita mau ya badan kita hebat, body kita luar biasa bagusnya, tetapi Anda lupa bagaimana otot-otot manusia rohani kita yang kita tidak pernah mengabaikannya.
Ya, sehingga sedemikian rupa. Bagaimana kita akan tahu? Makanya bacalah firman Tuhan. Tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Di situ dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Loh, ya toh? Anda boleh pergi ke fitness kemana 24 jam. Tapi di sini dikatakan latihan badani itu terbatas. Ya, gunanya itu terbatas. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ya, karena mengandung apa? Mengandung janji. Loh, jadi ibadah itu ada janji Tuhan. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan mendatang. Lah, kalau Anda tidak pernah membaca firman Tuhan, kita rugi. Ya, rugi. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Yang manis, yang indah, yang baik, yang luar biasa, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Haleluya. Ya, oleh karena itu, marilah kita mau menjaga kekudusan, selalu disiplin, kesalehan, ketekunan, dan kesetiaan. Dan itulah latihan bagi manusia batinia. Jadi tadi kita sudah pelajari ya 3 hal bagaimana kita ini bisa mendapatkan agar membangun manusia batinia tadi. Jangan lupa akan 3 hal tadi. Ya, sedemikian rupa ada seseorang yang bernama Edward Mordecai. Di Inggris dia hidup, ya. Dan disitulah pria keturunan bangsawan ini, dia menjadi pewaris salah satu keluarga yang paling mulia di Inggris. Dia adalah seorang pria yang tampan dan menawan, lulus sarjana, seorang musisi, serta memiliki berderet penghargaan. Namun, di balik wajahnya yang tampan, atau tepatnya di belakang kepalanya, ada wajah lainnya, yakni wajah yang kedua, yang cukup buruk dan kesannya berupa wajah yang begitu jahat. Aneh ya. Edward begitu tersiksa dengan 2 wajah tersebut dan dia mencoba mendatangi beberapa orang dokter untuk membuang wajah yang kedua itu. Yang konon sering berbisik kepadanya dengan bahasa setan ya. Pada malam harinya dia selalu mendengar kata-kata yang jahat, kata-kata yang negatif sedemikian rupa. Namun dokter tidak ada yang dapat dan sanggup untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya Edward berada pada puncak keputusannya yang membuat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dan dia melakukan bunuh diri pada usia yang ke-23 tahun. Ya, sedemikian rupa. Edward Mordecai meninggalkan surat wasiat yang meminta bahwa wajah setan yang ada di belakang kepalanya dihancurkan sebelum dia dimakamkan. Jangan biarkan itu mengganggu aku selama ada di dalam kubur, seperti yang dia lakukan di dalam hidup saya selama ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, surat wasiat yang ditinggalkan oleh Edward tersebut menggambarkan pemahaman yang keliru tentang keberadaan manusia. Dia berpikir bahwa manusia jasmaninya, yaitu wajahnya yang kelihatan jelek dan jahat itu akan tetap kekal sampai di alam baka. Padahal sesungguhnya manusia jasmani itu akan hancur kembali menjadi tanah, sedangkan yang kekal adalah manusia rohani. Ya, sayangnya yang terkasih, kita lebih banyak memperhatikan unsur manusia jasmani bila dibandingkan dengan manusia yang rohani. Ya, kalau kita boleh melihat sedemikian, ayo koreksi diri. Bukankah itu juga sering terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan? Edward Mordecai, dia tidak tahu siapa Tuhan. Dia tidak tahu akan firman-Nya. Hosea 4 ayat 6, tidak bosan saya katakan itu. Umatku binasa karena dia tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa manusia batinia itu yang seperti apa, manusia jasmani itu yang seperti apa. Anda dan saya mampu memotong semua manusia jasmani
kalau itu mencekam di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita harus berani bayar harga, berani mau meninggalkan, menyangkal diri, memikul salib, ya, dan mengikut Dia. Mengikut Dia itu apa? Oleh karena itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak Tuhan tetapi tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tidak mengerti akan rahasia-rahasia yang terdalam yang Tuhan berikan surat wasiatnya, yaitu Alkitab, kepada setiap kita. Ayo koreksi diri. Jangan sampai kehidupan kita hanya KTP Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pengetahuan. Karena apa? Karena nggak ngerti. Ya, betapa banyak ada halusinasi, betapa banyak ada suara-suara sumbang di balik ini. Karena apa? Karena di bawah sadar kita itu seringkali kita tidak pernah mau membersihkan manusia jasmani ini. Penuh dendam, penuh kebencian, penuh amarah, penuh sakit hati, penuh balas dendam. Lah itulah yang muncul setan-setan itu. Dan akhirnya apa? Itulah yang menghantui daripada Edward ini. Dan akhirnya dia tidak bisa menahan. Dan itu bukan kesalahan orang lain yang terkasih. Oleh karena itu, lakukanlah panggilan Anda masing-masing. Apa panggilan Anda dan saya selagi kita masih ada di muka bumi ini? Ya. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Itu adalah amanat agung. Kalau mereka sudah diberitahu tentang kebenaran firman Tuhan, kalau mereka sudah diberitahu akan kebenaran apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, karena tujuan Tuhan itu adalah keselamatan untuk saudara dan saya. Jangan ada yang seperti Edward yang terkasih. It's too late. Kalau Anda mendengar sahabat Anda sharing di dalam kelemahannya, di dalam kekalutannya, di dalam keputusasaan, Anda harus mau menolong. Jangan mengatakan, bebanku sendiri sudah banyak kok, I don't care. No, itu adalah tugas Anda dan saya. Ya, mari yang terkasih. Jadi aktifkanlah manusia rohani Anda dan saya itu melalui persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Ya, karena itu kita harus terus-menerus mau bersekutu dengannya di setiap waktu. Sekali lagi, ketika manusia rohani kita itu aktif, kita bisa hidup dalam dimensi rohani bersama Tuhan. Apa yang dahulunya kita tidak pernah bisa lakukan, itu bisa kita mulai lakukan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu melakukan segala perkara yang besar. Sungguh luar biasa, karena hidup kita bukan kita lagi, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri pribadi Anda dan saya. Amin. Haleluya. Maka saudara dan saya akan banyak mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, dan kita bisa menjadi saksi Kristus dan bisa menolong orang lain. Ya, karena kita dulu sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, kita juga ditolong oleh orang lain. Jangan lupakan itu, ya. Luar biasa. Hidup kita pun tidak pernah akan sama lagi. Bahkan kita akan menjadi apa? Alat Tuhan. Menjadi vesselnya Tuhan yang luar biasa. Karena kuasa Allah menyertai dan ada di dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi yang terkasih, milikilah manusia batinnya yang tersembunyi itu menjadi sesuatu manusia yang dahsyat bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus, ya, yang harus saudara dan saya aktifasi selalu dan mengakses kuasa Allah. Kalau Anda mempunyai hubungan pribadi dengan Roh Kudus, hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan menerima kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana saudara dan saya dapat menguatkan manusia batinnya itu. Yang pertama, apakah kita selalu mengaktifkan manusia rohani kita supaya terhubung selalu dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya manusia rohani kita tetap bersemangat, menyala-nyala, ya, mampu untuk mau melayani dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kualitas
dan kapasitas manusia rohani kita semakin berkembang menjadi manusia rohani yang berkuasa. Luar biasa. Dan sebagai ayat emas, mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Ya, jadi apa yang perhiasan yang saudara dan saya miliki? Ya, yaitu manusia batinia. Ya, yang tersembunyi. Ya, ada di dalam dengan perhiasan yang apa? Yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Dan itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri setiap kita. Hari ini kita sudah belajar yang terkasih bagaimana kita memperkuat manusia batinia kita. Anda mungkin bisa merenungkan kembali, bisa mendengar sekali lagi supaya firman itu lebih masuk dan Anda lebih mengerti apa yang Tuhan mau di dalam manusia batinia kita yang memiliki kuasa yang luar biasa. Mari bersama-sama dengan kita yang ada di sini, bukalah hatimu, kita akan menyembah tetap setia. Selidiki setiap hati kita yang terkasih. Apakah Anda tetap setia bersama dengan Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Yes Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Benar Tuhan, tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan, kami melihat betapa baiknya Engkau di dalam keselamatan. Engkau menebus setiap kami karena rancangan-Mu indah. Terima kasih Kau mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu berjuang sampai akhir Tuhan, agar kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau ajarkan melalui firman-Mu pada siang ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh mampu diubahkan, dipulihkan menjadi manusia yang baru dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dapati aku tetap setia.
kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa memperkuat agar manusia batiniah kami ini boleh bertumbuh dengan sehat ya Bapa. Engkau melengkapi kami semuanya Bapa dengan firman-Mu. Dan inilah umat-Mu. Kami mau membuka hati kami agar kami lebih mengerti, agar kami tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kami, yaitu manusia batiniah kami. Agar kami boleh dikuatkan senantiasa melalui firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh Tuhan menjadi berkat dan kekuatan pada siang hari ini Tuhan bagi setiap kami yang mendengarnya. Kami selalu rindu akan hadirat-Mu Bapa. Kami selalu rindu akan campur tangan-Mu. Hadirlah ya Bapa. Hadirlah ya Tuhan. Dan berkuasalah atas seluruh aspek hidup umat-Mu dimanapun kami berada. Supaya kami selalu memancarkan kasih-Mu, memancarkan kuasa-Mu. Kami dapat saling menolong satu dengan yang lain ya Bapa. Dan jam detik ini pun hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun mereka berada. Apabila ada di tengah-tengah mereka yang haus akan firman-Mu, yang rindu akan mengerti apa yang Engkau jabarkan melalui manusia batinia ini Tuhan, urapi mereka Bapa. Urapi biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjamah setiap pikiran mereka, hati mereka, agar mereka mau membuka hatinya, menerima pengurapan yang baru ya Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau begitu baik. Yang letih lesu dan yang beban berat Engkau akan segarkan. Yang sakit Tuhan saat ini Engkau mau jamah, dan kuasa darah Yesus dan bilur-bilur dari surga boleh mengalir dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Sehingga boleh mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kesegaran yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yang mengalami kesulitan di dalam finansial mereka. Engkaulah Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kuatkan mereka. Buka jalan, buka terobosan bagi mereka yang mengalami kesulitan itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada siang hari ini. Kami mau terus haus dan lapar Tuhan. Haus dan haus akan firman Tuhan. Haus dan haus akan jamahan Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Karena penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan umatnya. Percaya dan sudah menerima lawatan daripada Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus, mengatakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat mengalami hidup yang baru dengan mengaktifkan manusia batinnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.